Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Alamin dari kelas 8E. Di sini saya akan bercerita tentang Barseso terpujuk minuman keras. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Barseso. Dia beribadah di suraunya selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan tipuan muslihatnya. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama serta mengenakan sorban di atas kepalanya. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barseso. Barseso tidak bergeming, dia tetap melanjutkan ibadahnya. Tatkala setan tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura beribadah di teras surau itu. Maka setelah Barseso selesai dari ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat di teras surau ada seorang yang tampil seperti ulama yang sedang beribadah dengan khusyuk. Lalu Barseso bertanya kepadanya, "Kamu tadi menyapaku sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amal ibadahmu." Barseso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka aku sudah memanjatkan doa yang kutujukan bagi semua orang mukmin." Kemudian dia beranjak beribadah dan meninggalkan tamu itu. Maka setan itu pun beribadah, dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepada selama kurun waktu 40 hari. Setelah Barseso selesai beribadah, dia melihat tamunya sedang beribadah juga. Tatkala dia melihat kesungguhan tamu yang tak lain adalah setan itu, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk masuk ke surau bersamamu." Lalu dia memberi izin masuk ke surau dan beribadah bersama Barseso. Beberapa waktu lamanya dikisahkan bahwa mereka beribadah dalam waktu yang sangat lama, sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya dalam beribadah, Barseso merasa rendah diri berada di harapannya. Ada perasaan yang bercampur aduk antara kagum, merasa tersaingin, dan iri terhadap kehebatan ibadah tamunya yang tidak lain adalah setan itu. Barseso merasa bahwa dia sudah sangat rajin beribadah, sehingga tidak boleh ada orang yang lain yang lebih rajin darinya. Barseso akan merasa malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan lama beribadah dibandingkan dirinya. Mengetahui kondisi kejiwaan Barseso yang demikian, setan itu mulai melancarkan aksi berikutnya. Setan itu berkata untuk meruntuhkan mental Barseso, "Tuan Barseso, saya ingin pergi dari sini karena saya ingin mencari orang yang lebih rajin beribadah dibanding kamu. Ternyata kamu belum ada apa-apanya dalam hal beribadah. Kamu tidak serajin dan sekuat yang aku duga." Barseso tidak mau tamunya itu pergi begitu saja. Dia khawatir berita kekalahannya ini tersebar luas di masyarakat. Barseso mengungkapkan keinginan mendapatkan pelajaran bagaimana cara tamunya tersebut mampu beribadah melebihi dirinya. Ringkas cerita, pada saat setan hendak pergi, dia mengatakan bahwa kekuatannya adalah beribadah didorong penyesalannya bahwa dahulu ia adalah seorang pemabuk alias tukang minum minuman keras. Jika Barseso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Barseso akhirnya menerima tawaran tamu tersebut.
Setan lalu membawa Barseso menuju kedai minuman keras di kampung sebelah. Kedai minuman keras itu dilayani oleh seorang wanita. Barseso kemudian menegak terbahak-bahak. Barseso pun mengikuti tawanya. Mereka berdua larut dalam pesta minuman keras. Setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia terus mencokokin Barseso dengan minuman keras sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya Barseso melakukan pelecehan seksual terhadap penjaga warung dan membunuhnya. Barseso pun malam itu terus menegak minuman keras. Pagi harinya orang-orang kampung menemukan Barseso dalam keadaan tewas mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.